Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT serta para ikhwan akhwat dimanapun antum berada, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah melanjutkan dari rangkaian pembahasan kita, pembahasan yang berbicara tentang berbagai faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana materi ini awalnya ada sekitar 3 tahun 4 tahun, yaitu kita mulai dari sejarah Rasulullah SAW, kemudian sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian sejarah Khilafah Bani Umayyah, dan sekarang kita masih di penghujung sejarah Khilafah Bani Abbasiyah. Terakhir, salah satu khalifah yang berkuasa Bani Abbasiyah pada abad awal 6 Hijriah, yaitu adalah Khilafah Al-Mustashir Billah yang telah kita bahas pada jumpa kita yang lalu, pada jumpa kita di akhir Ramadan berbicara tentang Khilafah Al-Mustashir Billah. Al-Mustarsyid Billah yaitu yang memerintah pada tahun 512 dan sampai 529 Hijriah, di mana dalam masa khilafah beliau ada banyak ulama juga yang meninggal dunia, tentunya ulama-ulama yang telah memberikan jasa kepada umat melalui ilmu yang telah diwariskan. Di antaranya adalah ulama yang cukup masyhur dan terkenal di kalangan umat, yaitu Imam Al-Baghawi, seorang mufassir yang terkenal dan juga muhaddits sekalipun faqih. Jadi beliau memiliki 3 keilmuan yang sangat tinggi, yaitu pertama adalah tafsir. Beliau memiliki karangan, yaitu nanti akan kita sebutkan dalam karya-karya beliau, Ma'alimut Tanzil, yaitu dalam judul atau nama dari tafsir beliau. Kemudian beliau memiliki kitab juga Syarh Sunnah, punya Al-Baghawi, dan juga beberapa kitab yang lainnya dalam ilmu hadis. Kemudian juga beliau memiliki fikih, Al-Umdah atau Al-Mu'tamad, ada berapa judul yang diantaranya berkenaan dengan fikih Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang beliau dalami dan beliau sampaikan di dalam beberapa penjelasan oleh penulis biografi beliau, oleh penulis para biografi, menjelaskan tentang karya-karya beliau, antaranya tadi kita sebutkan dalam ilmu Al-Quran, kemudian juga dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu fikih, yaitu di antaranya tadi bukan Amdah, Al-Tahdhib fil Fiqh, itu ada juga Syarh Mukhtasar, kemudian Al-Fatawa, Al-Kifayah fil Furu', dan nanti akan kita bahas dalam beberapa karya-karya yang telah wariskan kepada umat. Maka sebenarnya sepantasnya kita mengenal seorang ulama ini, bagaimana perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, dalam mengembangkan ilmu, dan juga bagaimana beliau dalam mengamalkan ilmu, tentu ini sebagai motivasi kepada kita dan inspirasi kepada generasi muda kita, bagaimana perjuangan para ulama dahulu yang pada hari ini jasa mereka dikenang oleh umat dan mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Tentu ilmu inilah yang sangat merupakan sangat akan membantu seseorang di alam kuburnya ketika kita atau seseorang telah meninggal dunia. Kita lihat betapa banyak ulama yang telah meninggal puluhan abad ataupun ratusan tahun. Hari ini namanya masih harum dikenal dengan berkat ilmu yang diwariskan kepada umat. Setiap hari di setiap berbagai wilayah di dunia atau tempat di muka bumi ini, manusia menimbah ilmu melalui karya-karya mereka. Ini suatu faedah kekayaan yang mereka selalu akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, yaitu bahwa 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah seorang meninggal dunia adalah antara ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka ketika kita melihat begitu banyak ulama mewariskan ilmu-ilmu yang begitu luas kepada umat ini, kemudian mereka selalu dikenang walaupun mereka telah meninggal kalau mungkin 1000 tahun yang lalu, kalau Imam Baghawi sudah 900 tahun yang lalu,
ya, beliau mangkat gitu ya, beliau meninggal gitu. Sekarang kita pada tahun 1432 Hijriah, beliau wafat pada tahun 16 Hijriah. Tentu ya, hampir satu abad, namun beliau dikenang oleh manusia dan dikenal oleh manusia. Sampai ilama insyaallah ya, karya-karya beliau tetap memberikan ilmu yang manfaat, ya, motivasi kepada umat, bagaimana, dan juga pemahaman-pemahaman yang lurus kepada umat dalam memahami agama yang mulia ini. Maka dari itu selain kita mengenal ulama-ulama kita, mengenal jasa-jasa mereka, dan sekaligus tentu kita selalu mengatakan rahimahumullah, dan semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada mereka, dan Allah menerima amal-amal ya jeripayah mereka yang telah mereka sumbangkan untuk agama yang mulia ini. Baik pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan ambil sebetulnya sumber biografi beliau banyak sekali, tapi tentu di dalam berbagai referensi ataupun sumber dari biografi beliau tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Maka kita akan mengambil dari beberapa referensi. Pertama adalah bagaimana kita akan ambil biografi beliau yang ditulis oleh pentahqiq kitab beliau Syarh Sunnah, yaitu Syu'aib Arnaud, di muqaddimah kitab beliau Syarh Sunnah ini, ya. Syarh Sunnah ini ada sekitar 16 jilid kalau nggak salah, 16 jilid. Kemudian tafsir beliau ada 4 jilid, ya, setiap jilid ada 2 juz, ya, 2 juz, ya. Kalau dalam bahasa Arab juz itu, kalau kita ya jilid mungkin, tapi di setiap, ya, ini kalau tafsir beliau ada 8, ya, yang dicetak dalam 4 jilid, ya, 8 juz atau 4 jilid. Baik, kita akan coba lihat yang ditulis oleh Syekh Arnaud dalam terjemahan beliau, muqaddimah beliau tentang biografi Imam Al-Baghawi. Kita akan coba lihat di sini. Kita juga akan coba melihat sedikit pengenalan tentang kitab Syarh Sunnah ini, kitab yang cukup ya istimewa ya bagi orang-orang yang selama ini mungkin sangat pemerhati mazhab Imam Syafi'i, ya, di antara kitab-kitab yang menjadi yang lebih menggabung antara fiqhul hadis dengan fiqhul ahkam. Jadi hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber hadis di antara adalah Sunan Kubra Imam Baihaqi, kemudian Syarh Sunnah Al-Baghawi ini di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, di mana kalau dalilnya jelas Bulughul Maram, ya, yang Bulughul Maram di situ dikumpulkan dalil-dalil dan tentu lebih mendekatkan kepada untuk mendukung hujah-hujah para ulama Syafi'iyah dalam Istinbatul Ahkam. Nah, kemudian di antara kitab juga adalah seperti Sunan Kubra dan juga Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi. Baik, pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita akan lihat penjelasan dan di ringkasan atau kutipan Imam Syu'aib Arnaud atau Syekh Arnaud menjelaskan tentang terjemah atau biografi Imam Al-Baghawi. Beliau menyebutkan Imam Al-Baghawi adalah, di sini beliau menyebutkan begitu banyaknya masadir atau referensi terjemahan beliau atau literaturnya, ya. Beliau ngambil dari banyak, tentu dalam Tabaqat Syafi'iyah beliau terdapat dalam kitab-kitab ya, para ulama yang menulis dalam biografi para ulama Syafi'iyah. Demikian pula para ulama-ulama yang menulis tentang tokoh ahli tafsir, dan beliau juga terdapat dalam kitab Tabaqatul Mufassirin, ataupun menulis tokoh-tokoh dalam ilmu hadis, ya, seperti Imam Zahabi dalam kitab beliau Siyar Al-Umala, ya. Kemudian juga Tadhkiyatul Hufaz karang Imam Zahabi juga. Kemudian juga dalam Tabaqatul Mufassirin, dan banyak lagi referensi-referensi lain. Kemudian juga Imam Asy-Syubki dalam Tabaqat Syafi'iyah, dan juga Al-Yafi'i dalam Tabaqat Syafi'iyah, karena beliau bermadhab Syafi'i. Baik, kita bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Al-Arnaud di awal muqaddimah beliau, ya, terhadap kitab Imam Al-Baghawi Syarh Sunnah. Beliau menyebutkan beliau adalah Imam Al-Hafidh, seorang ulama, orang yang hafiz. Kalimatul hafiz di kalangan para ulama muhaddisin bukan orang yang hafal Quran saja, ya, itu jelas. Tetapi dimaksud sini adalah ulama-ulama yang begitu banyak hafal hadis, ya, ahli dalam masalah isnad hadis dan juga menghafal banyak hadis.
Syekhul Islam. Jadi beliau juga diitlakkan begitu dalamnya ilmu, tingginya ilmu beliau, ya, luasnya ilmu beliau diistilahkan dengan Syekhul Islam, ya. Jadi kalimat Syekhul Islam ini sudah pernah juga dipakai oleh para ulama sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalimat Syekhul Islam lebih banyak diitlakkan kepada beliau, ya. Tapi sudah ada ulama-ulama yang juga bergelar Syekhul Islam seperti siapa? Imam As-Sahabi, Imam Al-Baghawi, apa. Dan juga disebut dengan Muhyi Sunnah. Muhyi Sunnah artinya beliau menghidupkan sunnah. Jadi biasanya kalimat-kalimat ini adalah bagi ulama-ulama yang sangat konsekuen di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam berdalil, baik dalam masalah fiqhul ahkam maupun fiqhul i'tiqad. Kemudian juga ulama-ulama yang sangat memiliki upaya besar dalam mengkanter bentuk ajaran-ajaran yang memiliki sunnah, ya, atau yang disebut dengan lebih terkenal dengan istilah syari'nya adalah bid'ah. Kunyah beliau Abu Muhammad, nama beliau Al-Husain ibnu Mas'ud, Al-Farra Al-Baghawi. Al-Farra, di nama beliau Al-Farra ini ada nisbah kepada pekerjaan orang tua beliau, yaitu penjual, kalau kita bulu ayam itu, ya. Setelah saya lihat apa maksud Al-Farra itu di dalam kamus, itu artinya adalah menjual bulu. Bulu, ya, seperti kita mungkin apakah itu menjual bulu ayam, ya, seperti ya kemoceng itu apa namanya, yang biasa dalam bahasa digunakan untuk membersih kaca dan meja semisalnya gitu. Jadi pekerjaan orang tuanya beliau itu, ya. Itu sesuai dengan penjelasan yang kita temui tentang maksud dari Al-Farra ini, nisbah kepada pekerjaan dari orang tua beliau, profesi atau mihnah, ya, pekerjaan orang tua beliau. Al-Baghawi, beliau terkenal dengan Imam Al-Baghawi, walaupun dari, ya, beliau lahir di daerah Khurasan, yang di sana orang Khurasan terkenal sekali adalah produk ulama, ya, banyak sekali ulama besar lahir daerah ini. Nah, beliau di daerah Bagha namanya, nisbah kepada Bagha atau disebut juga daerah Barush, ya, kalau nggak salah namanya demikian. Nah, jadi disebutkan Al-Baghawi nisbah kepada desa tempat beliau lahir. Nah, ahadu ulama alladziina khadamul kitab al-aziz, salah seorang dari ulama yang telah khadamu artinya kalau khadamu, kalau bahasanya yaitu yang perhatikan, ya, memiliki perhatian besar kepada Al-Quran Al-Karim. Di antara beliau yaitu memiliki satu tafsir, yaitu Ma'alimus Sunan, ya. Ma'alimut Tanzil, bukan Ma'alimus Sunan, Ma'alimut Tanzil. Kemudian juga punya perhatian besar terhadap Sunnah Nabawiyah. Ini tentu dilihat dari karya-karyanya. Nah, ini juga sedikit, ya, label-label yang diberikan oleh para ulama-ulama kepada para ulama, oleh para penulis biografi ulama kepada para ulama, itu bukan sekedar label yang memuji tanpa ada fakta dan datanya. Ya, beda dengan para tokoh-tokoh hari ini, kebanyakan yang memberi gelar mereka pakar ini, pakar itu, ya, pakar politik Timur Tengah, pakar ini, pakar itu, kebanyakan istilah yang memakaikan istilah itu kepada mereka adalah para pembuat berita gitu, pembuat berita yang banyak. Ini yang kadang-kadang sehingga orang-orang yang kadang-kadang jahil dalam agama sudah dianggap sebagai intelektual Islam dan istilah-istilah macam-macam. Padahal, ya, kita lihat pengetahuan ilmunya, ya, jauh daripada yang diajarkan oleh Islam kadang-kadang. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan yang memberikan gelar-gelar seperti ini bukan ungkapan-ungkapan latah istilahnya, ya, seperti yang biasa dipakai banyak orang hari ini, ya, disebutlah pakar ini, pakar itu. Kadang-kadang, ya, tentu tidak semua juga, banyak juga yang betul-betul pakar, profesor yang memang ahli di bidangnya. Cuma kadang-kadang banyak kita dapati gelar-gelar, ya, penyebutan-penyebutan yang bentuk penghargaan, kadang-kadang hanya lebih banyak bersandar kepada berita-berita koran dan berita-berita yang ada di media sosial dan seterusnya. Baik. Kemudian jadi orang yang punya perhatian besar terhadap Al-Quran dan Sunnah, bil uquf ala dirasatihima, terutama di antaranya adalah begitu uquf itu artinya memiliki betul-betul duduk, istilahnya memiliki mendalami, ya, pengkajian terhadap keduanya. Mendalami pengkajian terhadap keduanya. Jadi di samping orang yang dalam mengkaji, wa ta'lif fihima, dan juga memiliki karya-karya,
dalam keduanya. Itu bidang ilmu Al-Quran tadi dan juga As-Sunnah. Tapi juga kita sebutkan tadi fikih juga termasuk. Wahya'u ma darsa min ma'alimihima, dan beliau menghidupkan daripada ajaran-ajaran yang dilupakan dari apa yang diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Wa kasyafa kunuzahuma, yaitu membongkar simpanan-simpanan ilmu fikih, faedah-faedah ilmiah amaliyah ya dari keluarnya, membongkar ya simpanan-simpan pembendaharaan keilmuan yang terdapat dalam keduanya. Ya, wadafainihima, dan ya maksudnya wadafainahuma, dan ini apa yang tersimpan dalam ilmu hadis dari berbagai teori-teori, pesan-pesan, faedah-faedah, baik berkenaan dengan i'tiqad, dengan akhlak, dengan ibadah, dan seterusnya. Ini kemudian wulida fi Bagshur. Nah, ini tadi yang sebutkan Bagshur, nama lain adalah Bagha. Ya. Wa nisba ilaihi Baghawi ala ghairi qiyas. Nah, kata Imam kata Syekh Syu'aib Arnaud di sini nisbahnya kepada Bagshur ini tapi disebut Baghawi. Kalau secara qiyasi nisbahnya itu Bagshuri. Tetapi sebenarnya setelah kita lihat referensi lain, beliau kira lahir di negeri, nama daerah beliau juga tersebut yang Bagshur itu mungkin seperti kita istilahkan kecamatan atau kelurahan atau kabupaten yaitu ya, ataupun kecamatan, tapi kelurahannya umpamanya Bagha, istilahnya begitu. Nah, maka bahwa tadi nisbahkan ke negeri Bagha itu nisbahnya Baghawi, yaitu wa bulaida baina Hara wa Mururuzi min biladil Khurasan. Khurasan, satu daerah yang sekarang terletak di Iran ya. Khurasan, ya, daerah yang terletak sekarang di Iran. Nah, satu desa yang terletak antara daerah Harah namanya dan juga daerah Muruz di negeri Khurasan. Nah, negeri Khurasan ini anjabat katsir min muhaddisin wal fuqaha. Nah, ini salah satu tambahan sebetulnya penjelasan saja pengenalan bagaimana ketika disebutkan bahwa Khurasan itu sumber lahirnya kebanyakan tokoh-tokoh ahli hadis dan para ahli fikih, tentu akan kita tarik kesimpulan karena daerah tersebut adalah sumber ulama, baik ahli hadis dan fikih, inilah yang telah belakangi nanti membentuk kepribadian Imam Baghawi menjadi seorang ulama yang fenomenal gitu. Ya, karena memang, nah ini kita tidak sedikit kita lihat dalam pelajaran-pelajaran kita yang berlalu ya, ketika kita bicara masalah biografi ulama, ya dominan sekali pengaruh suatu daerah terhadap pertumbuhan atau lingkungan itu sangat besar kepada pertumbuhan seseorang ya dalam perkembangan kawasan keagamaannya maupun yang lainnya. Nah, ini pentingnya sebetulnya lingkungan. Maka tidak kalah penting sekarang kalau kita mungkin prioritas mencarikan pondok pesantren sekolah yang bagus untuk mendidik anak kita ya, namun tidak lupa pula sebetulnya yang lebih penting sebetulnya dalam didikan ini adalah lingkungan ya, sehingga kalau suatu RT, suatu desa, suatu kompleks adalah orang-orang yang senang sholat berjamaah, orang-orang yang senang baca Al-Quran, pasti akan membentuk anak-anak yang ada di kompleks tersebut. Nah, ini sebetulnya jadi menciptakan lingkungan yang Islami sangat penting ya, sangat penting sekali. Ataupun semangat belajar, kalau tinggal di tempat itu adalah orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang punya perhatian terhadap ilmu, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang penyabar, orang yang suka beri salam, pasti akan terbentuklah lingkungan yang begitu sangat mempengaruhi kepribadian anak-anak yang lahir. Nah, ini maka tidak sedikit kita lihat dari para ulama kita, mereka lahir di lingkungan keluarganya kadang-kadang yang membentuknya, dan juga kadang-kadang itu ada lingkungan tempat tinggalnya, daerahnya, desanya atau kampungnya gitu. Imam Baghawi diceritakan oleh para ulama, beliau hidup memang orang tua beliau bukan seorang ulama. Ya tadi kita sebutkan pekerjaan beliau adalah menjual bulu ayam gitu ya, ataupun semacam menjual kulit domba, atau itulah kira-kira penjelasannya. Para ulama menyebutkan nama dari asal al-farwa tersebut. Nah, kemudian maka dijelaskan nanti bahwa keluarga beliau memang tidak terkenal sebelumnya, dan juga orang-orang tua beliau garis keturunan beliau dari jalur orang tuanya. Tapi setelah beliau menjadi seorang ulama, akhirnya disitulah keluarga beliau menjadi terkenal sebagai memiliki salah satu tokoh
ulama gitu. Artinya kita ingin bentuk bahwa betapa banyak terbentuknya generasi berkualitas, yaitu lahir dari sebuah lingkungan. Dan ini tidak luput, kita tahu ya, bahwa gimana lingkungan biasa sangat pengaruhi kepribadian kita. Terutama bahkan jangankan untuk menuntut ilmu, kadang-kadang untuk mencari rezeki pun pasti lingkungan menentukan juga. Seperti umpamanya jika pergi merantau ya gitu kan, maka jika suatu desa atau kampung itu biasa merantau ke suatu daerah, maka yang lain-lain akan ikut nanti, akan ikut ke daerah tersebut ya, merantau ke sana karena sudah ada orang kampungnya tuh. Dan itu kita lihat kenyataannya ya, baik orang yang pergi ke Batam, baik orang ke Jakarta atau dari Jawa ke Jakarta, pasti ngumpulnya ke tempat-tempat itu. Kebanyakan orang itu berkumpul di situ nanti. Nah, begitu juga dalam menuntut ilmu. Ketika dulu kita tamat SD gitu ya, mau melanjutkan kemana, dan ketika di dalam desa itu terkenal sekali bahwa anak-anak yang tamat SD itu adalah ke pondok, yang waktu itu di desa kami itu adalah dari si Junjung itu ke Pariaman, kebanyakan belajarnya ke sana, dan anak-anak desa pada umumnya ke situ ya, dan bahkan tokoh-tokoh yang ada di desa ulamanya juga di situ. Maka akhirnya kita terbentuk untuk belajar ke sana gitu. Akhirnya ada linknya, itu akan menentukan. Maka ini penting, sangat penting ya. Tentu pelajaran kita ambil di sini adalah bahwa tanggung jawab generasi itu tidak terletak pada orang tua ya, tidak terletak semata, tapi juga tanggung jawab kita bersama, artinya sesama kita dalam kompleks, dalam lingkungan. Itu yang dimaksud di sini. Bagaimana bagusnya pendidikan, bagaimanapun solehnya orang tua, jika lingkungan tidak menentukan. Ketika anak-anak libur pulang ke rumah, itu sangat dipengaruhi oleh ya, kalau teman-temannya adalah senang game, senang apa, itu akan dipengaruhi sekali oleh lingkungan itu. Jadi akhirnya pulang ke pondok lagi capek lagi untuk membenahinya. Itu kadang-kadang orang tua di rumah juga tidak mampu mengendalikan anaknya, karena lingkungan akan menentukan sekali. Nah, oleh sebab itu perlu diperhatikan oleh kita bersama, ya, sama-sama kita memperbaiki lingkungan kita, dimanapun kita bertinggal, sama-sama saling mengerti, saling menyontohkan kepada lingkungan kita akhlak yang baik, ketaatan, dan kejujuran. Ini sangat penting. Karena sering kita kadang-kadang menyalahkan satu pihak saja gitu ya, tapi kita tidak bisa. Manusia makhluk sosial berarti terpengaruh atau mempengaruhi, pasti itu. Jadi kondisi negara kita yang menjadi topik ending terus adalah masalah begitu kejujuran yang begitu bisa dikatakan nihil kadang-kadang dalam berpolitik, di dalam bekerja dan segala macamnya, dengan maraknya korupsi segala macamnya. Itu sebetulnya tidak hanya tanggung jawab tanggung jawab sekolah, kampus saja ya, tidak tanggung jawab perguruan tinggi saja, tidak bisa demikian. Tapi tanggung jawab keluarga dan lingkungan itu sangat besar, baik lingkungan tempat dia bekerja maupun lingkungan ya tempat dia tinggal. Baik, kemudian dijelaskan beliau menyebutkan Syekh Syuaib Arnaud di sini berapa ulama-ulama yang terkenal dari daerah Khurasan itu di mana Imam Baghawi tinggal atau dilahirkan. Di antara sebut di sini Abul Ahwas Muhammad bin Hayyan Al-Baghawi, Abu Ja'far Ahmad bin Mani Al-Baghdadi, Abu Ja'far bin Muhammad bin Hayawi ya, atau Hayuya bin Salamawiyah bin Nadar bin Mirdas Al-Baghawi, wal faqih Abu Ya'qub Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim Al-Baghawi. Nah, ini nisbah ke Al-Baghawi semua. Jadi beliau ingin menunjukkan di sini betapa banyak ulama-ulama lahir dari daerah desanya Imam Baghawi itu. Abul Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi, Al-Qadi Abu Sa'id Muhammad bin Ali bin Abi Saleh Al-Baghawi, Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman Al-Baghawi, wal Hafidh Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi. Ya, ini banyak sekali ulama-ulama ya yang satu desa dengan Imam Al-Baghawi ini, atau satu daerah Imam Al-Baghawi ini, yang terkenal sekali dengan tokoh-tokoh ya, ketokohan ilmunya gitu ya. Nah, bisa dilihat dalam kitab Al-Ansab karya Imam As-Sam'ani, nanti kalimat Al-Baghawi nisbah kepada Baghawi tersebut, atau Tarikh Baghdad ya, karangan Khatib Baghdadi, atau Tazkiyatul Hufaz karangan Imam Az-Zahabi. Kemudian Syekh Arnaud menjelaskan, lam tusyir masadir allati tarjamat lahu ila sana allati wulida fiha.
Jadi di dalam literasi yang membahas tentang biografi Imam Al-Baghawi tidak menyebutkan tahun kelahirannya atau tanggal kelahirannya. Tetapi ulama mencoba menghitung ketika Ibnu Katsir para ulama menyebutkan beliau wafat 516 dan diperkirakan berumur 80 tahun, maka ulama mengurangi 516 dikurangi 80 berarti sekitar 433 atau tadi disebutkan ya lahirnya para ulama, mencoba dikurangi begitu saja untuk mengetahui tahun lahirnya. Illa an jami'a man tarjama lahu arakhu wafatahu. Nah, ulama-ulama yang menyebutkan tentang biografi beliau memberikan tanggal wafat beliau atau tahun wafatnya beliau sepakat itu tahun 516. Ya. Dan innahu balagha 80. Nah, dan para penulis biografi beliau menyebutkan beliau sampai berumur 80 tahun atau lebih, ya. Maka oleh sebab itu diprediksi bahwa beliau lahir pada awal-awal ya al-aqdul rabi' min qarnil khamis, yaitu al-aqdul rabi' itu maksudnya ya sekitar 40 tahun awal di tahun kurun yang kelima. Artinya abad yang kelima. Abad kelima dimulai 400 sekian gitu ya. Jadi al-aqdul rabi' artinya sekitar 30 sampai 40-an. Dari antara tahun 430 sampai 440 itu sekitar dari tahun itu beliau lahir. Nah, ini maksudnya. Kemudian beliau nasya'a syafi'ul madhab. Nah, beliau nasya'a syafi'al madhab. Syafi'al madhab. Beliau bermadhab syafi'i. Bihukmil bi'a allati 'asha fiha. Ya, sesuai dengan kondisi lingkungan yang beliau hidup di sana. Jadi kebanyakan orang Khurasan itu bermadhab Imam Syafi'i. Di Baghdad atau daerah Khurasan atau daerah Kufah itu sebetulnya madhab berkembang di sana adalah pertama madhab tentu Imam Abu Hanifah yang terkenal di Kufah ya. Madhab yang dari antara madhab 4 itu yang paling tua madhab. Kemudian madhab Imam Malik itu berkembangnya di Madinah. Kemudian madhab Imam Syafi'i berkembang di Baghdad karena beliau tinggal di sana, dan juga ke Mesir karena beliau setelah itu pindah ke Mesir. Kemudian Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Akhirnya banyak Hanabilah juga di Baghdad. Nah, kemudian ya wal ulama alladziina iltaqa bihim wa akhadha, dan juga guru-guru beliau, ulama-ulama tempat beliau belajar banyak juga bermazhab Syafi'i. Wa kana yadun mashkurah, dan beliau memiliki peranan yang cukup dibanggakan dalam mazhab Syafi'i. Wa qad allafa fihi kitabahu, jadi di mana beliau telah menulis sebuah kitab tentang mazhab Syafi'i, yaitu judulnya At-Tahdzib, ya, naha fi manha ahli tarjih. Ya, beliau menulis kitab mazhab dalam mazhab Syafi'i, tapi beliau di dalamnya memakai manhaj tarjih. Ya, di dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat-pendapat yang kontra di antara ulamanya Syafi'i sendiri. Jadi perlu diketahui perbedaan pendapat antara ulama dalam mazhab fikih ya, fi fiqhul ahkam, dalam masalah fikih hukum, itu bukan maksudnya berbeda dalam setiap persoalan ataupun dalam setiap persoalan ada 4 pendapat. Tidak demikian. Ya, kadang-kadang 3 imam sependapat, 1 orang menganjil. Dan persoalan-persoalan bukan setiap ada ulama mazhab Maliki salat itu 4 kali sehari, bukan itu maksudnya, bukan. Hanya di ujung-ujung, yaitu istimbatat, yaitu dalil-dalil umum yang tidak konteks dalam menjelaskan masalah. Itu kadang-kadang istihad di situ ada para ulama tadi. Jadi jangan digambarkan bahwa setiap mazhab itu pasti berbeda dalam segala pendapat. Tidak demikian. Hanya di bagian ujung-ujung masalah. Dan dalam ujung-ujung masalah itu bukan berarti ada 4 pendapat selalu. Tidak. Kadang-kadang 2, kadang 3. Gitu. Baik. Kemudian, tetapi beliau dalam bermadhab Syafi'i bukan muqallid. Maka beliau memakai yaitu manhaj tarjih. Ya, wa ikhtiyar wa tashih. Memilih pendapat yang kuat dan juga mencari pendapat yang lebih benar. Dengan apa? Tentu berdasarkan dalil Al-Quran. Ya, para ulama-ulama tadi parti terbatas dalam memiliki ilmu, pasti ada yang mendapatkan hadis dalam menentukan ayat, ada menjelaskan memahami ayat dengan lebih tepat ya, dan tentu berbeda kualitas keilmuan mereka, pasti berbeda. Maka Imam Al-Baghawi sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau mencoba juga melakukan penterjihan di dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi jangan dipahami juga orang mazhab hari ini maksudnya ada begini, kalau tidak menjalankan pendapat Imam Syafi'i 100% ini bukan mazhab Syafi'i. Bukan demikian.
para ulama mazhab juga seperti Imam Baihaqi mengkritik sebagian pendapat-pendapat ulama Syafi'i atau pada sebagian pendapat Imam Syafi'i, demikian para ulama-ulama lain dalam mazhab yang lain. Ya, karena ada pula hari-hari ini orang mencoba mengakunya mengikuti Imam Syafi'i tapi tidak kunut. Ya, tidak mesti mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah hal-hal yang memang menurut tarjihnya, menurut dalilnya melihat itu yang lebih rajih tidak bermasalah. Ya. Tidak harus demikian. Justru bahkan banyak juga orang-orang yang mengkritik demikian, mereka juga kadang-kadang menjalankan dalam praktek keseharian ibadah juga tidak konsekuen dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, tidak konsekuen dengan mazhab Syafi'i, justru malah banyak juga mengambil mazhab Hanafi dan mazhab Hambali kadang-kadang. Tapi dasar bermadzhab itu, bolehkah bermadzhab? Ya, hari-hari ini juga mulai banyak perkara-perkara ini dipertanyakan, ya, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan banyak para ulama. Bermadzhab bukan diharamkan, bukan atau ada pula isu bahwa orang Wahabi anti mazhab. Tidak ada ulama. Lihat ulama-ulama yang dikatakan Wahabi oleh sebagian kelompok, itu semuanya bermadzhab mereka. Apakah Ibnu Taimiyah yang mereka sebut sebagai tokoh Wahabi itu bermadzhab Hambali, atau Muhammad Wahab yang mereka sebut sebagai tokoh Wahabi itu juga bermadzhab Hambali. Ya. Bukan berarti mereka anti mazhab, tidak ada. Yang dimaksud, yang dicela oleh para ulama, yang diwanti atau diperingatkan dalam mazhab itu adalah pertama adalah taklid, ta'assub. Ya, sudah jelas ada dalilnya. Ya, sudah jelas ini pendapat ini lemah, ya, ada dalil menyisi sunnah, ini amalan sahabat. Nah, itu yang dimaksud. Ya, atau melazimkan orang dengan perkataan imam itu sendiri. Ya. Kalau tidak demikian, ya, menyelisih satu pendapat mazhab, tidak bermadzhab. Ini bukan demikian. Dan salah satu efek buruk dari fanatik dalam mazhab ini sudah terjadi dalam sejarah Islam, bagaimana dulu di kota Mekah itu kaum muslimin terpecah-pecah dalam sholat 5 waktu mereka, masing-masing sholat dengan imam mazhab mereka. Ini menunjukkan, dan itu tidak pernah bahkan hal itu jangan dicela dalam agama kita, bahwa bagaimana umat Islam itu harus bersatu. Ya. Dan di mana pula dulu Imam Ahmad tidak pernah menolak solat di belakang Imam Syafi'i, demikian pula sebaliknya Imam Syafi'i tidak pernah menolak di belakang gurunya Imam Malik juga demikian. Nah, kedewasaan ini yang perlu disampaikan kepada umat. Jadi kedewasaan yang perlu dijelaskan pada umat ketika menjelaskan pendapat, jangan hanya menyalahkan satu pendapat saja, tetapi kadang-kadang disinggung pendapat yang lain agar umat kita memiliki wawasan yang luas, dan dia ketika itu dia juga memaklumi perbedaan yang terdapat di dalam pengamalan itu akan dimaklumi bahwa itu ada dalilnya, bahwa itu ada pendapat imamnya. Sehingga tidak dijadikan lagi sebagai alat provokasi memecah belah persatuan umat dengan perbedaan pendapat pada ahkam ini. Nah, ini yang ingin kita tegaskan. Maka di sini jelaskan oleh Imam oleh Syekh Arnaud bagaimana illa annahu rahimahullah lam yakun yata'assab li imamihi. Di mana Imam Al-Baghawi tidak muta'assib, tidak fanatik, ya, ta'assub dengan imamnya. Wala yunaddidu bighairihi, dan juga tidak mencela mazhab yang lain. Ini kelihatan para ulama kita, ya, yang mereka anggap pemanya bagaimana mereka menjelek-jelekan Islam Taimiyah sebagai ulama Wahabi yang menurut mereka anti mazhab. Di mana? Coba baca kitab beliau Raf'ul Malam an Imatil Alam, itu jelas sekali bagaimana beliau menghormati para ulama, memuliakan Imam Malik, Imam Hanifah, dan tidak satu pun ulama yang beliau celah-celah semua tuduhan-tuduhan seperti itu. Jika beliau mengomentari pendapat para imam dengan pendapat imam yang lain, menjelaskan dalil, itu namanya bukan mencelah, tapi adalah mendiskusikan, dan itu adalah bimbingan para ulama mazhab sendiri, mengajarkan murid-murid mereka untuk mengkaji, untuk meneliti, ya. Maka setiap imam-imam yang 4 tersebut memberikan motivasi kepada pengikut-pengikut mereka untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW. Bukan mengikuti pendapat pribadi mereka ataupun ijtihad mereka semata, tapi mereka seluruhnya memotivasi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari mereka, selalu memotivasi untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW. Baik. Jadi beliau juga tidak mencela ulama-ulama lain, Imam Al-Baghawi ini. Bal kana yanzur fi jami'il madzahib wa ara'il a'immah. Tetapi beliau mencoba mendalami, memandang, mempelajari, meneliti berbagai mazhab dan pendapat-pendapat para ulama. Wa yattali'u ala hujajihim, dan memperhatikan hujah-hujah mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang ahli ilmi, seorang penuntut ilmu. Ini yang dilakukan. Mencoba mengkaji hujah-hujah setiap ulama itu bagaimana, ya, bagaimana istinbat mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Al-Baghawi. Wa ya'khudhu ghaliban fi kulli bab ma yarahu ablaw fil hujjah. Nah, ketika dalam merajih, dalam memilih pendapat, beliau biasanya mengambil pendapat dalam setiap bab-bab ilmu itu yang beliau paling kuat dalilnya, itu yang beliau pilih. Bukan karena ini mazhab ini, nak. Beliau melihat ini dalil pendapat lebih kuat, ya. Wa awfaqu linnas, dan lebih tepat
dengan dalil, lebih dekat dengan dalil, ya, dengan nas dan seterusnya. Baik, kemudian ala annahu hina istawat lahu ma'rifah, kemudian setelah beliau semakin tinggi ilmunya sebagai ulama besar, balagha marhatan nuj, ya, sampai kepada tingkat ilmu yang sudah kematangan dalam ilmu, beliau mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, alladzina huma asl din, yang merupakan keduanya adalah pokok agama, ya, wa ilaihima marji' fi masail syar'iyyah, yang sebagai tempat kembali dalam masalah-masalah agama. Kemudian wa ya'allifu fi nashri ulumihima, dan disitulah beliau boleh menyebarkan dalam bentuk tulisan, menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya, dan menghidupkan ma'asirahuma, jadi dalam menghidupkan berbagai ilmu-ilmu yang tersimpan, yang mungkin ada yang terlupa, yang tidak muncul di tengah umat, yang mungkin dilupakan oleh umat, petunjuk-petunjuknya dijelaskan oleh beliau. Hatta istahaqqa bihaqqi laqab, dari sinilah beliau mendapatkan gelar sebagai muhyis sunnah, penghidup sunnah. Nah, itu sebutkan min ahli asrihi, itu mengungkapkan beliau sebagai muhyis sunnah adalah ulama-ulama ini masa beliau dan ulama-ulama setelah beliau. Baik. Kemudian telah mendorong atas kecintaan terhadap ilmu beliau, hirsuhu alal ma'rifah, dan kesungguhan dalam mencari ilmu pengetahuan, ya, kerinduannya, ya, kehausan kepada sunnah. Beliau melalang buana itu yarhal ila, ini artinya kalau kita merantau, ya, mencari ilmu, ya, berkelana menuntut ilmu, liyatalaqqa bi imami asri, untuk mencari ulama-ulama hidup di masanya, ya. Di antara beliau pergi pada daerah namanya Moruzi, ya. Kemudian beliau bertemu dengan ulama-ulama seperti Husain ibnu Muhammad al-Marwazi al-Qadi, ya. Lalu belajar bersamanya, dan ini termasuk guru beliau yang paling, ya, berbekas dalam kepribadian beliau. Wa tafaqaha alaihi, dan mempelajari fikih juga melalui imam tersebut dan meriwayatkan hadis juga darinya. Wa nahla min ilmihi, dan begitu banyak beliau menggali ilmu dari ulama ini, Imam Syabah Husain bin Muhammad al-Marwazi ini, maka min akhas talamizatihi, sehingga menjadi murid khusus bagi Imam Husain bin Muhammad Al-Husain bin Muhammad al-Marwazi, ya. Wa ahum, dan murid yang paling banyak mengambil ilmu gurunya. Wa afdaluhum, dan murid yang paling utama, ya, murid utama dari Imam Husain al-Marwazi ini. Wa adkahum, dan juga yang paling cerdas. Walam yakif himmatuhu inda dzalik, dan tidak cukup semangat beliau sampai di situ, bahkan beliau berkeliling negeri Khurasan, ya, kemudian menemui ulama-ulama begitu banyak dan meriwayatkan dari mereka hadis-hadis yang sahih, meriwayatkan dari mereka as-sunan, masanid, dan berbagai buku-buku yang ditulis oleh ulama sama mereka, ya. Wa ajza min ajwadit turuq wa usaqiha, jadi memiliki sanad-sanad yang kuat, ya, sanad-sanad yang siqah dan seterusnya. Kemudian, ya, wa darasa madzhabul a'immal masyhurah, kemudian beliau juga mendalami berbagai mazhab-mazhab yang masyhur, ulama yang masyhur, menguasai, wa khasatan mazhab al-Imam Syafi'i, secara khusus adalah belajar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa jalsa ulama lughah, beliau juga belajar kepada ulama-ulama ahli lughah, bahasa Arabnya, ya. Wa hamala ahlul kutub allati ulifat fi gharib al-hadis wa fassara ma'anihi, dan beliau juga menulis kitab dalam ilmu gharib hadis dan juga tafsir daripada hadis-hadis tersebut. Kemudian setelah itu beliau innahu alqa asa tasyar, maksudnya beliau meletakkan tongkatnya dari berkelana, beliau menetap di daerah Moro tersebut, yaitu sebagai negeri beliau yang kedua. Di situ beliau mulai menulis, ya, kitab beliau yang sangat berguna, yang sangat bermutu dalam tafsir dan hadis dan fikih, ya, dan beri manfaat mengajar kepada talabul ilmi, ya, dengan dihadiri oleh para penuntut ilmu yang begitu banyak. Taib. Kemudian akhirnya beliau di sana menyebarkan ilmu beliau, wa afkari naira, dan memberikan berbagai pendapat-pendapat yang begitu jitu, ta'limul qayyimah, ilmu yang begitu berkualitas, ya. Dan akhirnya beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Nah, itu sedikit tentang kehidupan syakhsiyah beliau dan ilmiah beliau. Guru-guru beliau tadi kita sebutkan, di antara tadi adalah yang terkenal Imam Al-Kabir Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Marwazi, faqih Khurasan, dikenal dengan ahli fikih Khurasan, Syekhus Syafi'iyah, ada ulama yang senior dari ulama mazhab Syafi'i pada zamannya, ya.
yang wafat pada tahun 460 Hijriah. Kemudian juga Musnid Maro, yaitu ahli, orang yang punya sanad. Ya, sanad hadis di Maro itu namanya Abu Umar Abdul Wahid bin Ahmad Abdul Qasim. Ya, Al-Marwazi atau Murwi yang wafat 463 Hijriah. Kemudian Al-Faqih Al-Fadil Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Juwaini Al-Ma'ruf bi Syekh Al-Hijaz. Ya, ini di antara guru-guru beliau banyak sekali di sini. Nah, ini kita lihat, sering kita ingatkan, kenapa para ulama selalu menyebutkan guru di para ulama tersebut? Karena biar tahu di mana sumber mengambil ilmu. Nah, ini di antaranya ini salah satu untuk mengenal seorang ini memiliki akidah yang benar, memiliki manhaj yang benar, pemahaman yang benar, dilihat gurunya dari mana dia belajar. Nah, itu terpentingnya di situ, ya. Jangan tiba-tiba ada orang mengaku sebagai ahli ini, dan dia hanya belajar sebagai otodidak dan seterusnya. Ini ada sekitar 20 guru yang disebutkan di sini, ya, oleh tentu guru beliau banyak ya, cuman yang disebutkan yang paling terkenal, yang paling masyhur ada sekitar 20 yang disebutkan dalam sini. Dan kemudian murid-murid beliau juga diantaranya adalah saya sebutkan sebagian di sini, Majuddin Abu Mansur Muhammad bin Abi As'ad bin Ibn As'ad Ibn Muhammad Hafada Al-Attari Asy-Syafi'i Al-Usuli. Ini di antara murid-murid beliau ini, dan inilah yang meriwayatkan kitab beliau Syarh Sunnah dari beliau secara langsung. Kemudian dari murid beliau inilah para ulama-ulama mengambilkan riwayat tentang riwayat kitab beliau Syarh Sunnah ini. Kemudian ada lagi Abul Futuh Muhammad bin Muhammad bin Ali At-Ta'i Al-Hamadani, ya, seorang ahli hadis, ya, Al-Wa'id, dan juga orang seorang ulama yang banyak memberikan nasihat-nasihat dari ilmu hati gitu ya. Di antara karangannya murid beliau ini ada Al-Ba'in fi Irsyadis Sa'irin ila Manazil Muttaqin. Kemudian murid beliau yang lain Abul Makarim Fadlullah bin Muhammad Al-Nawqani nisbah ila Nawqan. Ini antara murid beliau. Adapun sifat beliau adalah, itu di antara murid beliau banyak juga tentunya, tapi kita tidak menyebutkan satu persatu. Dan Imam Baghawi ini rahimahullah memiliki sifat yang sangat terpuji. Wa mazaya makanahu atharul kabir fi dhafrihi bi laqab al-imam, dan juga kelebihan-kelebihan dari yang beliau miliki sehingga beliau digelari oleh para ulama zamannya sebagai seorang imam atau muhyiz sunnah atau syekhul Islam tadi yang kita sebutkan. Nah, dan ini hampir disebutkan oleh setiap ulama-ulama yang menulis tentang biografi beliau, ya, atau dari sumber dari literasi atau maraji, ya. Bahwa hafizun li kitabillah, beliau hafal Al-Quran, wa mulimun bil qiraat, dan juga ahli dalam ilmu qiraat, wa alimu mimma utila anis sahabat, juga menguasai ilmu-ilmu asar-asar dari sahabat para tabi'in dalam tafsir. Wa dhu basarin tamim bi madhhab Imam Syafi'i, dan sangat menguasai madhab Imam Syafi'i. Wa alim bil khilaf bainal madhhab, dan juga menguasai berbagai pendapat perbedaan ulama dalam berbagai madhab. Wa huwa min amatil hadis wa hufadhihi, dan beliau juga termasuk ulama ahli hadis dan para penghafalnya. Wasu'al marifah bimutunihi, dan juga memiliki pengetahuan yang luas tentang matan-matan hadis, wa asanidihi, dan isnad-isnadnya, wa ahwali rijali, dan juga kondisi berbagai para perawinya, rijal hadis. Kemudian dikenal beliau juga orang yang luas penguasaan dalam ittila. Ittila ini adalah wawasan membaca buku beliau, ya. Kemudian dalam ilmu hadis banyak sekali beliau memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Ini kita ringkas saja di sini. Dan tadi kita sebutkan bahwa beliau tidak muta'assib dengan madhabnya, dan juga tidak mencela ulama yang lainnya, dan sangat sungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian waruju' ila tariqati allati jara 'alaiha sahabat tabi'in. Nah, ini di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, beliau selalu dalam pendapat-pendapat berusaha menafsirkan, memahami ayat dan hadis itu rujuk kepada pendapat para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, ya. Wa salafus salih. Kemudian wa ya'tamidu madhhab salaf fi sifat wal mu'taqad. Nah, ini di antara akidah beliau adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kalau orang menuduh, ya, orang-orang yang mengimani sifat ulu, sifat istiwa, maka tentu dia menuduh juga Imam Baghawi demikian. Beliau adalah orang-orang di antara ulama yang mengikuti madhab salaf dalam mengimani sifat-sifat Allah, ya. Dan ini bisa dilihat dari tafsir beliau dan juga dalam kitab beliau Syarh Sunnah ini. Ini salah satu bab di awal kitab Syarh Sunnah ini, satu metode juga, yaitu mirip dengan kitab yang ditulis oleh Ilmu Al-Qayrawani yang pernah kita bahas juga, yaitu dibahas pertama oleh beliau bab ini, walaupun ini kitab hadis yang berbicara tentang ahkam, tapi pada kitab bagian pertama itu beliau membahas masalah akidah.
Beliau membahas masalah akidah terlebih dahulu. Jadi di sini ada ini di Bantan ini Kitabul Iman. Itu Kitabul Iman di situ menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah, tentang masalah iman, menjelaskan tentang paham Murji'ah dan bantahan terhadap kaum Khawarij. Kemudian juga kita juga bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap orang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Kemudian bantahan terhadap berbagai pendapat-pendapat al-bid'ah dan lainnya. Ini di awal kitab Syarh Sunnah ini. Kemudian Kitabul Ilmi. Nah, setelah itu baru beliau masuk pada kitab bagian masalah fikih, yaitu setelah itu masuk kitab ya Kitabul Ilmi, ya. Kemudian setelah itu baru Kitabut Taharah. Jadi subhanallah susunannya beliau memahamkan akidah dulu, setelah itu tentang pentingnya ilmu, setelah itu baru beliau membahas kitab Taharah. Ini kitab yang ketiga, itu Kitab Taharah. Ini dan ada pujian para ulama kepada beliau sangat banyak, ya. Pujian-pujian ulama kepada beliau, ya. Dari beliau dalam akidah, ada akidah itu salah, mengimani sifat-sifat Allah dan tidak mentakwilnya, ya. Kemudian juga beliau disebutkan di sini la yulqi darsa illa ala tahar. Nah, ini juga beliau tidak memberikan pelajaran kecuali dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Wa yalbisahu min athiyab, dan memakai pakaian yang terbaik, tentu dia pakaian yang beliau miliki. Wa yarda bil qalil min az-zat, dan di antara sifat beliau yang terkenal juga beliau adalah orang yang zuhud, ya, orang yang sederhana sekali dalam hidupnya. Nah, ini yang disebutkan di antara biografi Imam Al-Baghawi ini. Kemudian beliau menyebutkan, ya, wa yarda bil qalil min az-zat. Jadi saya redha dengan kondisi yang sangat kurang dari segi harta, begitu. La yashghuluhu anil ilmi syai'un min matalib dunya, sehingga tidak ada urusan dunia yang melalaikan beliau dari mencari ilmu. Subhanallah. Jadi memang beliau tidak sibuk dengan dunia dan tidak ada seurusan dunia yang menyibukkan beliau dari mencari ilmu. Au syu'un itu urusan kehidupan ini, wa huwa radiyul khulqi samahun nafs, memiliki akhlak yang mulia, ya, jiwa yang lapang, adbus syama'il, indah sekali ke akhlak beliau, hasanun niyah, ya, memiliki niat yang baik, shadiqul tawiyah. Ini pujian-pujian kepada beliau. Hal ini disebutkan oleh penulis di sini, oleh Syekh Manaud. Ini muncul nanti bila kita membaca kitab-kitab beliau, akan terasa sekali bagaimana kepribadian beliau juga di dalam menyampaikan ilmu. Nah, ada pujian para ulama sangat banyak kepada beliau, di sini disebutkan begitu panjang sebetulnya, ya. Di antaranya di sini kita sebutkan, ya, pujian disebutkan di sini adalah Imam Zahabi menyebutkan al-Imam al-Allama al-Qudwah. Jadi pujiannya adalah seorang ulama, alama, orang sangat berilmu, al-Qudwah, yang pantas dijadikan sebagai tauladan, figur, al-Hafiz, yang al-Hafiz tadi kita sebutkan, bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi juga banyak hadis, Syekhul Islam, Muhyiddin Sunnah, Sahibut Tasanif. Jadi memiliki karangan, orang yang menghidupkan sunnah dan seterusnya. Kemudian Imam Subki juga menjelaskan, kan Al-Baghawi yulaqab bi Muhyiddin Sunnah. Imam Baghawi digelari dengan orang yang menghidupkan sunnah. Wa bi rukniddin, juga disebutkan rukun din, ya, bi rukniddin. Dan beliau memang tidak sempat masuk ke kota Baghdad. Kalau seandainya kata Subki masuk ke dalam, kalau beliau sampai ke Baghdad menuntut ilmu, ya, sungguh terjemahan beliau sangat luas, gitu, akan memiliki banyak bahan untuk menjelaskan tentang kehidupan beliau. Kemudian dijelaskan wa qadruhu alin fid din, beliau adalah orang yang sangat tinggi kedudukan dalam agama, wa fi tafsir, dalam tafsir, wa fil hadis, ilmu hadis, dan wal fiqh, kata Imam Subki, dan ilmu fikih, ya. Kemudian ini di antara pujian-pujian cukup panjang, ya. Kita ingin sedikit saja melihat, ya, tidak sempat untuk dijelaskan banyak pujian-pujian ulama kepada beliau. Di antara Ibnu Imad Al-Hambali, Ibnu Imad Al-Hambali juga menyebutkan di sini bahwa beliau adalah al-muhaddis, al-mufassir, yani artinya ahli hadis, ahli tafsir, sahibut tasanif, wa alim ahli Khurasan, seorang ulama dari ahli Khurasan, dari penduduk Khurasan, ya. Kemudian juga beliau, ya, menulis kitab, ya,
dalam kitab beliau yang tadi At-Tahdhib, ya, kitab fikih yang beliau tulis, ya, beliau menyebutkan fi babir rahn, ya, syarah At-Taqdhi Al-Muhadzab, i'lam anna sahib At-Tahdhib, ya, yaitu Zaid At-Tahdhib, Imam Baghawi menyebutkan qalla an ra'ainahu yakhtar sya'an illa wa idza bahtha anhu wajah aqwa min ghairihi. Jadi kata pensyarah kitab Muhadzab, iman apa namanya, iman apa namanya, imam yang menulis secara Muhadzab karangan Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, kemudian disempurnakan oleh ulama Syafi'i yang lain. Nah, di sini menukil pendapatnya Imam Al-Baghawi, dijelaskan sedikit sekali kita mendapatkan di mana apabila Imam Baghawi menuliskan sesuatu kecuali dia telah membahasnya, dan kita dapatkan pendapatnya adalah pendapat yang sangat kuat dalilnya. Hadza ma ikhtisar kalamihi, dan juga singkatnya simpelnya penjelasan beliau. Wa yadullu ala nabalun kabir, menunjukkan tentang keutamaan kemuliaan yang besar bagi beliau. Wa hariyun bidzalika fa innahu jami'u li ulumil Quran was sunnah wal fiqh, karena beliau adalah ahli dalam ilmu Al-Quran, sunnah dan fikih. Baik. Banyak ulama yang telah menyebutkan tentang keutamaan beliau di sini, termasuk Ibnu Katsir menyebutkan, ya, Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan bari'a fil ulum, ya, pakar dalam berbagai ilmu, wa kana 'allamata zamanihi, dan beliau adalah lambang dari zamannya dalam masalah ilmu, wa kana dayyinan, orang yang beragama, wari'an, sangat wara', zahidan, sangat memiliki kezuhudan, abidan ahli ibadah, salihan, seorang orang yang saleh. Baik, mu'allafat beliau, karang-karang beliau cukup banyak, ya. Di antaranya tadi kita sebutkan Majmu' Fatawa, ya, itu masail-masail fikih, dan yang beliau riwayatkan dari guru beliau juga Imam Abu Ali Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Kemudian juga ini beliau susun supaya wajamaah ala tertib al-Muzani, Mukhtas Muzani. Jadi susunan fatwa-fatwa sesuai bagaimana juga tertib susunan bab-bab yang ditulis oleh Mukhtasar Imam Al-Muzani. Kemudian juga Tahdhib fil Fiqh Imam Syafi'i, ya, wa huwa ta'lif muharrarun muhadzabun mujarrad anil adillah ghaliban, itu lakhasahu min ta'liqati syaikhihi Al-Qadi Husain. Ini juga beliau menyimpulkan dari berbagai istihadat dari guru beliau Qadi Husain Asy-Syafi'i tadi, Marwazi, dan beliau juga menambah dan mengurangi berbagai hal-hal yang terdapat dalam istihadat gurunya, dan ini sangat terkenal di kalangan para ulama Syafi'i, disebutkan oleh Syekh Arnaud bahwa Tahdhib fi Fiqh Imam Syafi'i karya Imam Al-Baghawi. Kemudian, ya, disebutkan bahwa Imam An-Nawawi menukil banyak dari Imam dalam kitab beliau Raudhah, ya. Imam An-Nawawi banyak menukil pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Raudhah. Kemudian juga kitab tafsir beliau yang terkenal itu Ma'alimut Tanzil, ya, tafsir, ya, jami' li aqwalis salaf fi tafsir ayat, yang di mana beliau mengumpulkan perkataan para ulama salaf menafsirkan ayat Al-Qur'an, ya, dan juga hadis-hadis Nabi. Ini terkenal dengan tafsir bil ma'thur, ya. Di antara tafsir bil ma'thur yang dikenal oleh para ulama, di antaranya yang bagus adalah tafsir Baghawi, setelah tafsir Tabari tentunya, kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, tafsir Al-Baghawi ini agak lebih ringan sebenarnya dari tafsir Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir terlalu banyak menyebutkan riwayat-riwayat dalam setiap ayat. Tapi kalau Imam Al-Baghawi, beliau mentalkhis kandungan-kandungan hadis kadang-kadang lalu mentafsirkan demikian. Maka sangat cocok sebetulnya tafsir Al-Baghawi ini untuk dikaji di masyarakat umum, sangat bagus, ya. Cocok untuk masyarakat umum. Kalau Ibnu Katsir terlalu banyak riwayat-riwayat, ya. Kalau Imam Al-Baghawi tidak terlalu panjang-panjang dalam menafsirkan ayat, beliau, ya, cukup simpel tetapi penjelasannya sangat memuaskan, gitu. Baik. Ma'alimut Tanzil ini sudah ditahqiq dan juga banyak cetak-cetakan di sini, dan pernah Syaikhul Islam Taimiyah ditanya tentang kitab tafsir. Apakah tafsir yang lebih bagus, ya, yang lebih tepat, yang lebih dekat pada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, maksudnya apakah Syamah Syari atau Qurtubi atau Baghawi?
atau selainnya. Maka Syekh Islam menyebutkan amat tafsir salasah fala mus'al anha. Tafsir yang ditanya 3 hal ini, tafsir Syamakhsyari adalah tafsir Mu'tazili, Al-Qurtubi dari Maliki, fa aslamuha minal bid'ah wal hadits ma dha'ifa Al-Baghawi. Kata Syekh Islam Taimiyah menyebutkan yang paling selamat dari berbagai macam adanya indikasi bid'ah, perbuatan bid'ah dan hadis-hadis yang dhaif, kata beliau adalah tafsir Imam Al-Baghawi. Ini kata Syekh Islam Taimiyah. Kemudian kitab beliau adalah Masahibus Sunnah. Nah, ini adalah di samping Syarh Sunnah ada lagi Masahibus Sunnah, kitab yang menyebutkan di situ hadis-hadis, tapi dalam Masahibus Sunnah tidak ada isnadnya. Dan di sana beliau membagi antara sihah wal hisan, dan beliau sebutkan sihah itu ada hadis yang dikuali Bukhari Muslim, atau salah satunya wihisan dalam diriwayatkan oleh Kitabus Sunan. Jadi manhaj beliau dalam kitab Masahibus Sunnah itu begitu. Kemudian kitab yang lain adalah kitab Masahibus Sunnah ini diringkas oleh Imam At-Tabrizi, yaitu dalam judul Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Kemudian kitab beliau yang lain ditulis oleh Imam Baghawi adalah Syarh Sunnah. Ini yang sedang saya pegang ini, jilid yang pertama. Syarh Sunnah tadi kita sebutkan ada sekitar 16 jilid. Kemudian adalah Al-Anwar fi Syama'il Mukhtar. Kemudian juga kitab Al-Jami' Baina Sahihaini. Kemudian Al-Arba'un Haditsan dan lain daripada bagai karang-karang beliau. Soalnya masih banyak tulis-tulisan yang menyebutkan karang-karang beliau yang lain. Di antara fikih adalah At-Tahdzib fil Fiqh, ini kita sebutkan Syarh Mukhtasar, kemudian juga Al-Fatawa, Al-Kifayah fil Furu', kemudian Tarjimatul Ahkam fil Furu', Al-Irsyad, Riyadun Nadhirah. Ini banyak ini dalam fikih ini. Kemudian dalam ilmu Quran tadi ada Al-Kifayah fi Ilmil Qiraah. Dalam hadis sudah kita sebutkan di antara tadi Syarh Sunnah, Masahibus Sunnah, Jam' Baina Sahihain, Al-Anwar fi Syama'il Nabi Al-Mukhtar, Al-Arba'in Haditsan. Itulah yang dapat kita bahas tentang sekilas biografi Imam Baghawi. Adapun akidahnya, nah ini sedikit barangkali perlu kita tegaskan. Akidah beliau. Ini juga disebutkan oleh para pentahqiq tafsir beliau, Imam Baghawi min amatis salaf, alladzina taqayyadu bil kitab was sunnah fi mafhumil i'tiqad bi khassatin fi ma yatar bi asma' sifat. Dan Imam Baghawi adalah ulama yang berjalan di atas manhaj salaf dan sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, secara khusus dalam masalah pemahaman asma wa sifat. Di antara hal-hal yang menunjukkan ini, contohnya ta'liqi ala hadis alladhi rawahu Muslim fi qadar. Di antaranya beliau menjelaskan hadis yang akan Imam Muslim dalam masalah qadar, yaitu bab tasrifillahi ta'ala al-qulub kaifa sya', yaitu tentang bab dalam jelaskan bahwa Allah membolak-balik hati makhluknya bagaimana ia kehendaki. Yaitu disebutkan dalam juz'ul awal min kitabil azim Syarh Sunnah. Ini disebutkan dalam kitab yang pertama, ini di sini juz yang pertama dari Syarh Sunnah. Kemudian juga sebenarnya kita sebutkan tadi qala Syaikhul Imam Al-Isba', di sini disebutkan dari juz awal ini halaman 168 dari Syarh Sunnah ini, jelaskan di sini 168. Jadi beliau berkata, al-isbi' al-madhkur fil hadis sifatun min sifatillah, yaitu jari yang tersebut dalam hadis itu adalah di antara sifat-sifat Allah. Wa kadzalika ma jaa kullu ma jaa bihil kitab was sunnah, dan semua sifat-sifat yang terdapat Al-Qur'an dan Sunnah min hadzal qabil adalah seperti ini, kata beliau, dalam sifat-sifat Allah, seperti kalimat an-nafs, al-wajh, wal-ain, wal-yad, wal-rijl, wal-ityan, wal-maji', wal-nuzul ila as-sama'i dunya, wal-istiwa' ala al-'arsy, wad-dhahik, wal-farah ila an yaqula fi safa 170, dalam halaman 170 jilid pertama di sini. Fahadi wa nadhairuha sifatullah. Ini semua adalah sifat-sifat Allah. Kemudian warda biha as-sam'u yajibul iman biha, yang terdapat dalam as-sam', maksud dalil Al-Quran Sunnah yang kita wajib beriman dengannya. Wa imraruha ala zahira mu'aridan fiha anit ta'wil. Dia dipahami secara zahir dan tidak perlu ditakwil. Mutajanniban anit tashbih, tapi harus dihindari yaitu tashbih. Artinya sifat-sifat Allah
namanya memang sama dengan nama-nama sifat makhluk tapi tidak serupa dengan sifat makhluk. Itu mutajanniban anit tashbih, tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Mu'taqidan al-bari subhana, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya la yashbihu syai'un min sifatil khalqi. Tidak ada sesuatu pun dari sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Kama la tushbihu dzatuhu dzatul khalqi. Ya, sebagaimana zat Allah tidak mirip dengan zat makhluk, ya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, laisa kamitslihi syai' was samiul basir. Jadi walaupun nama yang sama, tapi berarti hakikatnya seperti sifat makhluk. Nah, jadi beliau memberikan satu kaidah yang masyhur, al-qaulu fi sifat kal qaulu fi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana kita mengimani zat Allah. Di mana zat Allah, Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Meskipun sama, penyebutannya sama, tapi hakikat dan rupanya tidak sama. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa ala hadza mad salaful ummah wa ulama, inilah pegangan para ulama salaf dan ulama sunnah ya, yang talaqauha jami'an bil iman wal qabul, yang mereka semuanya meyakini dengan keimanan dan menerimanya. Wa tajanabu fiha anit tamsil wa ta'wil, mereka menghindari dalam mengimani sifat-sifat Allah itu, dalam memahami dalil-dalil tersebut dari tamsil dan juga ta'wil. Wa wakkalul ilma fiha ila Allah azza wa jalla, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada namanya tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Kemudian beliau menjelaskan dalil hal itu perkataan ulama salaf, wa qad ja'at syahadatul ulama alladziina tarjamu lahu tu'akkidu dzalik, ya, sungguh telah terdapat dari para ulama-ulama persaksian-persaksian, pernyataan-pernyataan mereka, ya, kemudian yang disebutkan, yang diterjemahkan oleh para ulama, yang disebutkan tentang nukilkan perkataan mereka oleh para penterjemah atau penulis biografi mereka. Ibnu Syahba dalam Tabaqat Syafi'iyah atau Ibnu Syahba menyebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah jilid pertama halaman 310, wa kana dayyinan aliman amilan ala tariqus salaf. Dia seorang ulama yang alim, ya, sangat mengamalkan ilmu dan mengikuti jalan salaf. Ya, dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain para ulama menjelaskan tentang akidah beliau, dan ini salah satu penjelasan dalam awal kitab Syarh Sunnah jilid pertama. Itu ada bantahan di sana terhadap para Al-Jamiyah dan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, dan kita kembalikan kepada ahli mandu kita dari studio Cilengsi. Jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Al-Ustaz yang sudah memberikan materi yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, bagaimana beliau menjelaskan biografi Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami ajukan saja langsung. Yang pertama, ada dua pertanyaan yang sama, yang senada, diantaranya dari hamba Allah yang berada di Sulawesi Barat, dan penanya yang lainnya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimanakah jika kita pindah-pindah madhab dalam beragama, dan di negeri kita banyak yang mengaku mengikuti madhab Syafi'i, tapi ketika saya belajar di pondok, mengapa dalam amalannya seperti tercampur dengan madhab yang lain? Contoh, dzikir setelah sholat, padahal madhab Imam Syafi'i itu disirkan dan madhabnya Imam Ahmad itu dijaharkan. Juga dalam pengucapan amin dalam sholat juga berbeda. Madhab Imam Syafi'i selesai mengucapkan amin baru makmum mengucapkan amin, dan ya, banyak hal-hal perbedaan yang tercampur di situ antara satu madhab dengan madhab yang lainnya. Saya jadi bingung, di satu sisi wajib mengikuti satu madhab dan kadang mengingkari madhab yang lain dan tidak boleh mengikuti madhab yang lain, tapi amalannya dicampur-campur. Mohon penjelasannya Ustaz. Perlu ketahui tadi dia mengatakan wajib mengikuti madhab, dan tidak ada pun satu pun ulama mengatakan wajib mengikuti madhab tertentu. Yang diwajibkan oleh ulama adalah mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Jadi kalau orang tidak madhab berarti dia telah berdosa, tidak ada demikian. Dan para ulama madhab sendiri tidak pernah mengatakan wajib mengikuti salah satu madhab. Baik Imam Syafi'i tidak pernah mewajibkan orang mengikuti madhabnya dia, atau madhab gurunya dia, atau madhab yang lainnya. Ya, cuman dibolehkan para ulama
karena begitu perkembangan ilmu dan begitu keterbatasan kita dalam berbahasa Arab ya. Karena ulama dulu mereka menguasai kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab sehingga kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu dipahami Al-Qur'an dengan alat-alat itu. Nah, ilmu alat ini terbatas ya. Dan yang kita ketahui penguasaan terhadap dalil kita juga kurang. Nah, mereka dulu hafal Al-Quran, dan hafal Al-Quran bukan sekedar hafal nomor halamannya ya, tapi hafal dan artian dapat menggabungkan ayat ini juga dijelaskan oleh ayat lain, yaitu maksudnya demikian. Jadi jangan, kalau soal hafal ya jangan seperti kaset ya, ataupun sekedar menghafal. Anak-anak banyak hafal hadis, tapi dalam hafalan yang sifatnya hafal dalam makna juga memahami, bukan sekedar hafal. Nah, jadi keterbatasan inilah dan juga penguasaan mereka terhadap hadis. Kita juga perlu banyak belajar hadis, tapi kadang-kadang tidak ingat hadisnya, tidak hafal, dengan tidak hadir saat kita membahas. Ulama dulu ingatannya sangat kuat. Nah, ini yang keterbatasan ini, maka ulama memberikan kemudahan untuk belajar dalam masalah agama, hukum-hukum fikih umpamanya, tidak masalah memiliki belajar kepada ulama yang mungkin mengajarkan melalui buku mazhab tertentu. Apakah itu melalui kitab mazhab yang fikihnya Hambali atau Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Maliki, tidak bermasalah. Tetapi dalam perjalanan pasti guru-gurunya akan menjelaskan, oh pendapat ini, seperti Imam Ibnu Abdul Bar juga pernah mengkritik pendapat-pendapat ulama Maliki ya beliau ya, ketika lemah. Contoh Imam Malik mengatakan bahwa puasa Syawal itu beliau ingkari. Nah, bagaimana? Apakah kita harus diikut? Jelas-jelas hadis menjelaskan seperti itu. Nah, jadi memang setiap mazhab itu punya pendapat-pendapat lemah pasti. Tapi dia pendapat-pendapat itu dikantar dengan dalil, ya, tidak dijatuhkan ulamanya, tetap dimuliakan. Ya, di antara ulama, kenapa Imam Malik menjadikan suatu puasa Syawal beliau ingkari umpamanya sunnah puasa Syawal? Karena maksud beliau mengingkari, tapi pada zaman beliau dijelaskan oleh sebagian ulama, ada orang menganggap bahwa orang yang meninggal puasa Syawal seakan wajib. Nah, ini beliau ingin mengkantar seperti itu. Nah, kita harus paham kondisi-kondisi seperti itu. Maka perlu kita belajar kepada ulama dalam mazhab tertentu, tidak bermasalah. Itu tidak. Tapi walaupun tercampur tidak masalah. Mengamal mazhab ini sebagian ini sesuai dengan dalil. Tapi yang dicela para ulama, yang diharamkan adalah, yang dilarang adalah, yaitu tatabu' rukhas. Tatabu' rukhas maksudnya apa? Pendapat-pendapat yang nyeleneh di setiap mazhab itu yang diambil. Pendapat-pendapat yang lemah di setiap mazhab itu yang diambil. Maka oleh sebab itu Ibrahim At-Taimi menyebutkan, man tataba rukhasal ulama, ya, faqad jama' syarra kullah, ya, atau Ibrahim Adham mengatakan, ya, menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti pendapat ulama-ulama yang pendapat yang lemah-lemah itu, pendapat-pendapat yang mudah-mudah, bermudah-mudah, tujuannya adalah ingin mencari hal-hal yang gampang-gampang. Nah, itu tazandak dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, sungguh dia menjadi zindik. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan adalah pokoknya masyarakat, sungguh dia telah mempunyai semua keburukan, pendapat yang buruk semua, artinya hal-hal yang buruk. Seperti tong sampah begitu. Nah, tujuan kita meneliti pendapat ulama bukan mencari pendapat yang mudah, yang gampang, yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Tetapi tujuannya adalah untuk mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya. Sebenarnya disebutkan tadi tentang manhaj Imam Al-Baghawi, dan gitu semua ulama. Ulama ketika membahas hadis bukan mengklasifikasi hadis untuk ini hadis mutawatir, hadis ahad. Bukan hadis ahad artinya tidak dijadikan dalil dalam akidah. Ini mazhabnya orang mutakalimin, tapi itu semua ulama hadis tidak ada membeda-bedakan dalam berdalil dalam masalah akidah. Ya, satu pun ulama hadis tidak ada yang membedakan masalah akidah dalam berhujah dengan hadis ahad. Tidak ada. Ya, hatta Imam Baihaqi yang dianggap sebagian orang bahwa dia ulama Asy'ariyah, dalam kitab beliau Al-I'tiqad, Asma' Sifat, banyak sekali hadis ahad beliau pakai. Ya. Nah, jadi ulama dalam membahas bukan maksud mencari pendapat-pendapat yang gampang dan mudah, tapi mencarikan hal yang lebih tepat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu yang diupayakan ulama. Nah, walaupun dalam berzikir dalam seperti yang contoh-contoh disebutkan, tidak bermasalah kalau itu berdasarkan dalil. Dasar dia mengikuti ada karena pendapat itu yang kuat, bukan karena pendapat itu yang gampang dan mudah. Bukan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan kembali kami ajukan di layanan pesan singkat kembali yang kedua, ada pertanyaan. Ya, saya tadi dijelaskan sedikit mengenai biografi Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Beliau mata pencahariannya berdagang.
dan banyak penjelasan juga dari yang saya baca di sumber-sumber elektronik atau media massa atau di media sosial bahwa berdagang itu merupakan sunnah Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar berdagang itu dikatakan sunnahnya para nabi dalam mencari nafkah? Saya belum mendapatkan penjelasan itu ya, untuk mengatakan bahwa berdagang adalah sunnah Nabi. Ya, bahkan kalau kita katakan para nabi sebelum diangkat menjadi rasul, kebanyakan mereka itu pengembala kambing. Bahkan tidak ada nabi kecuali Rasulullah, kata Rasulullah SAW ini ya, kecuali dia mengembala kambing. Ya. Adapun masalah berdagang, sebagian nabi ada yang berdagang. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul, beliau berdagang. Ya, beliau berdagang. Ya, sebelum diangkat menjadi rasul, dan juga beliau menjadi mengembalakan kami orang-orang Mekah juga sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, ya, wallahu alam, saya tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa, atau penjelasan para ulama bahwa pedagang itu adalah sunnah atau suatu profesi yang disunahkan umpamanya. Saya belum dapat penjelasan. Tetapi ya, berdagang salah satu mata pencarian yang dibolehkan, yang memang banyak terdapat hukum di dalamnya, dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan diumpamakan juga berdagang itu sebagai umpama kita beramal soleh, ya, seperti berdagang juga diumpamakan seperti itu. Ya, wadah bahkan disebutkan tijaratul lan tabur, sering diingatkan dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi dan segala macam. Itu artinya diambilnya perdagangan karena dasar orang berdagang itu mencari untung. Ya, setiap dalam usaha pasti manusia yang dicarinya adalah untung, baik berdagang atau bukannya. Ya, tentu begitu. Tapi kita di dalam berprofesi itu, apapun profesi kita, yang penting adalah sesuai dijalankan dengan tuntunan agama. Itu saja sebetulnya. Ya, belum, kalau dikatakan berdagang adalah suatu profesi sunnah, wallahu alam, saya tidak berani mengatakan hal demikian. Ya, kalau ada yang ustadz lain mungkin punya ilmu tentang itu, dia menjelaskan seperti itu, dia mendapatkan ada perkataan ulama, itu adalah sesuai dengan keilmuan yang dia sampaikan. Tapi mencari rezeki adalah suatu perintah dari Allah, betul. Perintah dari Allah mencari rezeki, iya. Ya, dengan profesi apapun saja. Tentu rezeki yang halal tentunya. Ya. Karena Allah sebutkan, fa idza qudiyatis shalat fantashir fil ard. Allah suruh kita untuk mencari rezeki. Ya. Wabtaghu fima ataakallah darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu ke bagian akhirat, tapi jangan lupa untuk bagianmu di dunia. Dan banyak sekali ayat-ayat di mana Rasulullah SAW memotivasi untuk kita menjadi orang yang memiliki profesi untuk mencari rezeki, tidak bermasalah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahkan profesi menjadi tukang kayu bakar itu lebih baik daripada hanya dengan meminta-minta kepada orang lain. Jadi jelas umat Islam itu adalah umat yang bekerja keras, umat yang memiliki harga diri, ya, umat yang meyakin dengan kemudahan Allah dan beri rezekinya, hanya tinggal dia hanya sekedar berusaha, hasil itu adalah Allah yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk pertanyaan, 2 pertanyaan di layanan pesan singkat. Dan rupanya 2 pertanyaan tadi mengakhiri acara di kesempatan pagi hari ini Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi untuk melanjutkannya. Mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah. Terima kasih atas kehadiran antum semua, atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti kajian kita ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua, termasuk para teman-teman yang ada di studio Cilengsi, studio mini, studio Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan agama dan dunia kita, dan menuntun kita kepada jalan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memperbaiki kondisi bangsa kita, memperbaiki penguasa kita, memperbaiki kondisi kita terutama, ya, kembalikan kita, dilahirkan di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, ya, dan kita diharapkan untuk kepada kita semua untuk selalu berdoa untuk agar bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Demikian para pemirsa dan pendengar semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.